Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Langsung saja, kami dari kelompok 3 bioteknologi. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu ada Hafizun Anandi Tawulan dengan NIM 118206041, ada Ihya Salsabila dengan NIM 118206046, ada Iskandar dengan NIM 118206050, ada Muhammad Hasmi Muzadi dengan NIM 118206073, dan ada saya sendiri Lia Sania Nur Haulia dengan NIM 118206059. Pada video ini kami akan mempresentasikan hasil analisis jurnal internasional bioteknologi. Nah, untuk judul jurnal yang pertama yaitu Utilizing Coffee Coconut Water in Processing of Nata Coffee Using Different Fermentation Time and Sucrose Concentration. Dan untuk jurnal yang kedua yaitu berjudul Characterization of Nata de coco Produced by Fermentation of Immobilis Acetobacter Sillinum. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu akan dibahas oleh saudari Ihya Salsabila. Punya melatar belakang ini, dilakukannya penelitian dalam kedua jurnal ini yaitu air kelapa adalah endosperma cair yang ditemukan di dalam rongga kelapa yang mulai terbentuk sekitar 2 bulan setelah perbungaan alami terbuka. Air kelapa ini menjadi bahan dasar dalam pembuatan nata de coco. Pada jurnal ini, yaitu pembuatan nata de coco dengan menggunakan air kelapa kopior dan air kelapa murni. Pada jurnal yang pertama, yaitu pembuatan nata de coco dengan menggunakan air kelapa kopior. Air kelapa kopior ini merupakan campuran sari buah yang terdiri dari air kelapa dan isi sel pecah yang berasal dari endosperma padat. Air kelapa kopior ini dapat diolah menjadi nata de copior. Sedangkan pada jurnal yang kedua, yaitu pembuatan nata de coco dengan air kelapa murni dengan teknik imobilisasi. Imobilisasi sel adalah teknik yang digunakan untuk menjebak sel menjadi matriks. Penggunaan sel amobil untuk produksi nata de coco merupakan salah satu alternatif produk menghasilkan nata yang bebas sel. Berdasarkan latar belakang, adapun tujuan dilakukannya penelitian dalam kedua jurnal ini yaitu yang pertama ialah untuk menguji bahwa air kelapa kopior dapat diolah menjadi nata de copior, dan yang kedua untuk mengetahui hasil nata de coco pada media air kelapa dengan metode imobilisasi Acetobacter sillinum. Oke, selanjutnya yaitu mengenai pengertian nata de coco. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya nata de coco itu merupakan suatu hasil fermentasi air kelapa. Nah, yang dimana terdapatnya bantuan dari Acetobacter sillinum. Nata de coco ini berbentuknya pada umumnya itu padat, yang memiliki warna putih transparan. Nah, untuk teksturnya sendiri ya menyerupai gel, yang dimana dapat terapung pada permukaan cairan. Maka air kelapa sendiri merupakan suatu media yang cocok dalam pembuatan nata de coco. Kenapa? Karena ia mengandung gula-gula sederhana. Maka dari itu kita dapat menyimpulkan bahwa nata de coco merupakan suatu hasil fermentasi dari air kelapa yang dimana dibantu dengan Acetobacter sillinum. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai metode dan material. Pada jurnal pertama, bagian material, bisa kita lihat, air kelapa kopior diperoleh dari buah kopior yang berumur 11-12 bulan. Buahnya diambil dari sentra perkebunan kelapa kopior di Pati, Jawa Tengah. Kopior dibelah di bagian tengah dan airnya ditampung ke dalam baskom. Kemudian, bakteri Acetobacter sillinum digunakan sebagai starter dan diinkubasi menggunakan media yang mengandung 0,3% urea dan 0,3% ZA. Untuk selanjutnya, masih di jurnal pertama, bagian fermentasi,
Sebanyak 100 ml air kelapa dicampurkan dengan sukrosa pada konsentrasi yang berbeda, yaitu 6, 8, dan 10%, 2 gram ZA, dan 2 gram asam asetat. Larutan tersebut kemudian dipanaskan hingga suhu 80 derajat dan dilanjutkan pendinginan hingga 30 derajat Celcius. Proses fermentasi dilakukan dengan mencampurkan media air kelapa dengan manik-manik yang mengandung sel Acetobacter psillinum dalam wadah tertutup. Larutan difermentasi pada 3 durasi waktu yang berbeda, yaitu 7, 10, dan 13 hari. Kemudian lanjut pada analisis data. Kadar gula kelapa normal dan kelapa kopior dianalisis dan dibandingkan. Sedangkan data fermentasi dikumpulkan setelah terbentuknya nata de kopior. Pengumpulan data dilakukan dengan mencatat ketebalan, total gula, total asam, serat, dan kadar air. Penilaian organoleptik dilakukan untuk tekstur, rasa, dan warna oleh 20 responden laki-laki dan perempuan. Untuk selanjutnya, jurnal kedua bagian material. Biomasa diproduksi dengan cara ditumbuhkan dalam media NB selama 24 jam. Pemisahan biomasa dilakukan dengan sentrifugasi. Sedangkan untuk proses fermentasi, bahan yang digunakan sebagai media adalah air kelapa yang difortifikasi dengan penambahan ZA sebagai sumber nitrogen. Untuk selanjutnya masih pembahasan pada jurnal kedua, yaitu mengenai metode. Yang pertama adalah imobilisasi Acetobacter psillinum. Biomasa hasil sentrifugasi Acetobacter psillinum dimasukkan ke dalam larutan natrium alginat sebanyak 50 ml, dibuat dengan mencampurkan 1,5 gram alginat dengan 50 ml aquades. Lalu 0,1 molar CaCl2 dibuat dengan mencampurkan 1,7 gram CaCl2 ke dalam labu Erlenmeyer yang telah berisi 100 ml aquades untuk sterilisasi. Selanjutnya, sel mengendap dalam larutan natrium alginat yang dicampurkan dalam larutan natrium alginat sebagai penyebab. Campuran sel alginat yang telah tercampur merata selanjutnya diteteskan ke dalam 100 ml larutan CaCl2 yang dicampurkan pada pengaduk magnet atau termolin dengan kecepatan skala 1. Tetesan campuran sel alginat dalam larutan CaCl2 akan segera membentuk bed atau manik-manik yang tidak dapat bergerak sehingga secara otomatis saat itu sel Acetobacter psillinum sudah terperangkap dalam matriks gel Ca alginat. Untuk membentuk manik-manik padat, sel terimobilisasi, biarkan selama kurang lebih 15 menit dalam larutan CaCl2, kemudian akan diperoleh sel amobil yang kemudian dibilas 2 kali dengan air pepton steril 0,1%. Lalu bagian metode yang kedua yaitu fermentasi. Sebanyak 100 ml air kelapa dicampurkan dengan 10 gram glukosa, 2 gram ZA, dan 2 ml asam asetat. Kemudian dipanaskan hingga suhu 80 derajat dan dilanjutkan pendinginan sehingga suhunya menjadi 30 derajat Celcius. Proses fermentasi dilakukan dengan mencampurkan media air kelapa dengan manik-manik berisi Acetobacter psillinum dalam wadah kemudian diberi penutup. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai metode dan material. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan dari jurnal yang pertama yaitu yang berjudul Utilizing Copier Coconut Water in Processing of Nata de Copier Using Different Fermentation Time and Sucrose Concentration, atau yang dalam bahasa Indonesia adalah pengamatan air kelapa kopior dalam pengolahan nata de kopior menggunakan waktu fermentasi dan konsentrasi sukrosa yang berbeda. Hasil pengamatan yang pertama adalah mengenai total gula air kelapa normal dan air kelapa kopior. Air kelapa kopior memiliki kandungan gula total yang lebih tinggi dibandingkan dengan air kelapa biasa, kecuali yang berwarna kuning. Varietas kopior hijau dan coklat mengandung 2 kali lipat total gula dibandingkan dengan kelapa normal. Santoso dan kawan-kawan pada tahun 1996 menemukan bahwa sukrosa pada air kelapa kopior dapat meningkat hingga 8 kali lipat dibandingkan dengan endosperm cair pada kelapa biasa. Hal ini bisa
terjadi karena serpihan endosperm padat bercampur dengan air kelapa kopior. Namun asam oleat, asam linoleat, dan asam stearat lebih rendah pada air kelapa kopior. Sukrosa yang tinggi dan kandungan lipid yang lebih rendah dapat menjadikan air kelapa kopior sebagai minuman yang menyehatkan. Hasil dari pembahasan yang kedua dari jurnal pertama adalah mengenai kandungan air, keasaman, total gula, serat kasar, tebal, dan hasil. Uji biokimia menunjukkan bahwa nata de copior mengandung kadar air yang tinggi dengan total gula berkisar antara 9-16%. Nata de copior dengan sukrosa 8% dan fermentasi 10 hari memiliki kandungan gula total dan serat kasar yang tinggi tetapi tingkat keasamannya yang rendah. Gula yang tinggi yaitu 10% dengan waktu fermentasi singkat yaitu 7 hari menghasilkan nata de copior dengan serat kasar rendah, kadar air dan rendaman tetapi asam tinggi dan gula total. Produksi nata de copior yang tinggi dapat diperoleh dari pengolahan air kelapa kopior dalam sukrosa rendah yaitu 6% dan fermentasi selama 7 hari. Semakin lama waktu fermentasi 10 atau 13 hari, maka semakin rendah rendaman dan ketebalan dari nata de copior. Kemudian hasil dan pembahasan yang ketiga dari jurnal pertama adalah mengenai preferensi nata de copior dengan uji organoleptik. Berdasarkan pengamatan responden, semua perlakuan berwarna kuning atau coklat dan ada yang berwarna putih. Perilaku A2B2 dengan sukrosa 8% dan waktu fermentasi 10 hari dan A3B2 dengan sukrosa 10% dengan fermentasi 10 hari berwarna kuning atau putih. Sedangkan perlakuan A1B3 dengan sukrosa 6% dan waktu fermentasi 13 hari berwarna kuning atau coklat. Aroma nata de copior terasa asam atau tidak asam. Sedangkan perlakuan A1B2 dengan sukrosa 6% fermentasi 10 hari dan A1B3 dengan sukrosa 8% dan waktu fermentasi 13 hari memiliki bau busuk. Bisa dilihat dari gambar di samping, merupakan tekstur dari nata de copior dengan waktu fermentasi dan konsentrasi sukrosa yang berbeda. Tekstur nata de copior menurut responden dikategorikan menjadi 3, ada yang keras, lembek, dan kenyal. Perlakuan A1B2, A3B2, A1B3, dan A2B3 memiliki tekstur keras, sedangkan perlakuan A1B1 dan A2B1 memiliki tekstur kenyal. Sedangkan perlakuan A3B1, A2B2, dan A3B3 memiliki tekstur yang lembek. Dapat disimpulkan bahwa waktu fermentasi 10-13 hari akan menghasilkan nata de copior yang lembek atau keras tergantung dari konsentrasi sukrosa yang digunakan. Sukrosa yang tinggi seperti sukrosa 10% cenderung menghasilkan tekstur yang lembek. Sedangkan tekstur kenyal terjadi pada 7 hari fermentasi dengan konsentrasi sukrosa 6-8%. Selanjutnya ialah hasil dan pembahasan pada jurnal yang kedua, Acetobacter psillinum yang ditanam pada media NB selama 24 jam pada suhu kamar mampu menunjukkan pertumbuhan yang baik yang ditandai dengan terbentuknya lapisan tipis nata dan endapan biomasa. Perhitungan menunjukkan jumlah biomasa yang siap untuk diimobilisasi sebesar 3,5 kali 10 CFU per mililiter. Kemudian dilakukan proses imobilisasi yang diawali dengan tahap pemisahan biomasa, kemudian dilanjutkan proses trapping pada matriks alginat. Acetobacter psillinum terperangkap dalam matriks alginat dalam bentuk manik-manik. Jumlah rata-rata manik berkisar antara 400 sampai 450 manik per 50 ml alginat. Parameter pertumbuhan diimobilisasi Acetobacter psillinum fermentasi diamati pada penurunan pH dan laju pembentukan nata. Waktu fermentasi pertama yang dibutuhkan untuk mencapai ketebalan 0,8 cm adalah selama 11 hari dengan pola penurunan pH seperti pada gambar yang dapat kita lihat di samping. Penurunan pH terjadi hingga hari ke-6.
Setelah fermentasi pertama selesai, kemudian dilanjutkan dengan fermentasi kedua menggunakan sel amobil yang sama. Fermentasi demobilisasi Acetobacter psilinum sedikit lebih panjang dari sel bebasnya. Hal ini menunjukkan bahwa sel amobil masih dapat melepaskan selulosa mikroba membentuk nata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola fermentasi kedua tidak jauh berbeda dengan pola pH. Setelah hari ke-6, pH tetap stabil hingga hari ke-11. Nah, secara visual, hasilnya tidak ada perbedaan dengan nata-nata yang diproduksi secara umum. Nah, berikut ini adalah nata de coco yang dihasilkan oleh Acetobacter psilinum termobilisasi. Selanjutnya, kesimpulan. Dari kedua jurnal tersebut dapat disimpulkan pada jurnal yang pertama, yaitu pembuatan nata de coco dengan menggunakan air kelapa kopior dengan 2 kali fermentasi dengan bantuan Acetobacter psilinum. Nah, air kelapa kopior ini merupakan campuran sari buah yang terdiri dari air kelapa dan isi sel pecah yang berasal dari endosperm padat. Air kelapa kopior ini juga mengandung gula yang lebih tinggi dibandingkan dengan air kelapa murni. Sedangkan pada jurnal yang kedua, yaitu pembuatan nata de coco dengan menggunakan air kelapa murni dan ditambahkan sel amobil atau Acetobacter psilinum yang termobilisasi. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.